Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Salam sepak bola Piala Asia U23. Rasa kecewa dan sedih Malaysia menamatkan perjuangan, tersingkir, dan yang lebih sedihnya tunduk kepada Vietnam selaku musuh tradisi di Asia Tenggara juga. 2-0. Banyak yang perlu diperbaiki oleh Malaysia. Tidak tahu apa yang kita mau cakap, yang ingin dikatakan. Sedangkan Vietnam tidaklah sehebat yang dulu, tetapi kenapa Malaysia tidak mampu mengalahkan Vietnam? Jadi banyak yang perlu didetailkan, banyak yang perlu dibicarakan, banyak yang ingin saya perkirakan terkait dengan pasukan Malaysia ini. Perlu banyak perubahan. Perlu banyak mencontohi Indonesia demi untuk ke arah kebaikan sepak bola ataupun bola sepak di Malaysia ini. Perlu didetailkan cara pemilihan pemainnya, cara latihannya, perlu latihan yang lebih keras, stamina perlu ditingkatkan, kemudian pemain-pemain warisan atau pemain-pemain keturunan yang bergrade A perlu dipanggil, yang mana berminat bermain dengan pasukan Malaysia itu. Mereka pengurusan FAM atau Persatuan Bola Sepak Malaysia ini perlu memberi tawaran kepada pemain-pemain seperti apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia di bawah kendali Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir. Jadi Indonesia perlu dicontohi oleh Malaysia, dan Indonesia memberikan sesuatu yang terbaik, perkembangan sepak bolanya menuju ke satu tahap yang boleh dikirakan satu kemajuan yang sangat drastik. Jadi apa salahnya untuk kamilah di Malaysia mengikuti contoh-contoh yang baik daripada Indonesia sebagai negara yang bertetangga, negara berjiran yang terdekat. Apa saja yang baik itu perlu dicontohi. Jadi kita semak dulu guys sedikit cuplikan bagaimana Malaysia tersingkir lebih awal ya, tanpa kemenangan, dan walaupun ada satu lagi perlawanan nanti terakhir akan menentang melawan Kuwait ya, tetapi sudah tidak memberikan apa-apa makna lagi walaupun menang nanti. Dan kalau kalah lagi lah sangat kecewa juga karena tiada perubahan ke arah yang lebih signifikan dari segi hasilnya nanti. Dan sepatutnya nanti di perlawanan yang ketiga Malaysia harus menang juga walaupun sudah diketahui tersingkir ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu sedikit cuplikan dalam video ini. Malaysia pulang kampung duluan. Aduh. Hasil pertandingan timnas Malaysia Pulang kampung duluan, guys. versus Vietnam U23 Piala Asia U23 2024 Sedih juga malam lah, ini. kan? Namun sebelum kita bahas videonya, mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan tombol like channel subscribe ini. channel Info Karena dengan Timnas. satu subscribe dari kalian berarti kalian sudah membantu Mimin untuk membayar hutang yang di Pak Haji yang belum lunas. Jika sudah, mari kita lanjut. Jangan lupa guys, subscribe ya. Malaysia menangis malam ini usia tersingkir dari Piala AFC U23 2024. Hasil pertandingan timnas U23 Malaysia versus Vietnam di babak grup Piala Asia U23 2024. Timnas Malaysia dan Vietnam baru saja saling berduel di laga kedua grup di Piala Asia U23 2024, di mana pertarungan ini menjadi salah satu pertarungan yang menentukan nasib kedua negara untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U20. Itulah maksudnya guys, Vietnam ini dia akan lolos kiranya Uzbekistan nanti akan mengalahkan Kuwait, dan Vietnam memang sudah pun lolos, sudah dapat 6 poin ya. Dia mengalahkan Kuwait 3-1 dan mengalahkan Malaysia 2-0. Dan saya itu mengharapkan sebenarnya Malaysia ini mengikut jejak Timnas Indonesia
walaupun kalah di perlawanan pertama, tetapi mengharapkan yang perlawanan kedua melawan Vietnam ini akan ada keajaiban kemenangan kepada Malaysia, tetapi sebaliknya berlaku. Jadi apa boleh buat, ini sudah hasilnya. Jadi memang perlu ada sedikit penambahbaikannya untuk Malaysia ini. Bukan kita mengkritik untuk menjatuhkan Malaysia, tidak. Saya sendiri adalah penyokong tegar pasukan Malaysia juga, tetapi perlu ada sedikit penambahbaikan, terutamanya dari segi pemilihan pemain dan juga dari segi cara latihan Malaysia. Nampak permainan Malaysia itu bagus juga, masih lagi mereka dapat mengawal permainan. Mungkin saya lihat tadi dari segi position bola ataupun penguasaan bola itu sebenarnya Malaysia juga unggul ketimbang dengan Vietnam ini. Cuma apa yang kurangnya Malaysia di sini? Mereka seolah-olah tidak ada keberanian dalam diri mereka dan tidak ada semangat juang yang tinggi untuk mencetak gol. Ada beberapa peluang tadi di depan gol, contohnya daripada Nizamuddin. Tetapi sepakannya tinggi ke atas, kemudian ada lagi satu sepakannya terkeluar dari gawang, sedangkan tiang gol Vietnam sudah terbuka luas. Jadi mungkin cara latihan penyudahan hasil akhir itu perlu diperbaiki ya untuk penyerang-penyerang Malaysia ini. Jadi amat sedih peluang yang terhidang tidak digunakan sebaik-baiknya sebenarnya untuk mencetak gol, untuk menjaringkan gol. Itu yang sedihlah juga. Tadi saya lihat 2024 full Vietnam permainan Malaysia saat ini menjadi pemimpin klasemen sementara grup B dengan 3 poin. Apabila kemenangan mereka atas Malaysia berlanjut hingga babak kedua, maka Vietnam semakin memantaskan dirinya untuk lolos ke babak 8 besar dengan 6 poin. 6 poin ya guys. Apa yang diperoleh Vietnam ini sama yang diperoleh dengan kotor tuan rumah. Mereka memperoleh 2 kemenangan dan memantaskan diri untuk melaju ke babak 8 besar Piala Asia U20 2024. Ya guys, adapun jalannya pertandingan sendiri berlangsung sangat menegangkan, di mana kedua negara baik Malaysia maupun Vietnam saling jual beli serangan. Namun secara statistik Vietnam memang lebih sedikit dominan atas Malaysia di berbagai kesempatan. Target yang dilesatkan Vietnam cukup banyak dibandingkan Malaysia. Dengan begitu pula dengan penguasaan bola, Vietnam juga lebih sedikit menguasai dibandingkan Malaysia. Dan akhirnya Vietnam berhasil memenangkan pertandingan, mencetak gol. Tapi kalau saya melihat tadi perlawanan itu, Malaysia juga sebenarnya main bagus ya. Kualitas dia punya passingan pendek, kemudian mereka cepat turun juga ke bawah membantu pertahanan. Bagian tengah juga berfungsi dengan baik. Cuma kekurangannya Malaysia ini penyudah hasil akhir itu yang perlu banyak diperbaiki. Sebab gol pertamanya pun tendangan bebas ya, tendangan bebas, dan gol kedua Vietnam pun penalti. Jadi dari segi permainan mereka hanya dapat mencetak gol melalui bola mati. Masih lagi Malaysia sebenarnya melawan, tetapi dengan sedikit kekurangan dari segi penyudah itu untuk gol. Itulah yang sedihnya. Di menit ke-37 di mana Evan Kang berhasil merobek gawang timnas Malaysia U23 yang sekali dan menutup babak pertama dengan skor 1-0. Kemudian memasuki babak kedua, timnas Vietnam kembali mencetak gol keduanya sehingga skor berubah menjadi 2-0 kemenangan untuk timnas Vietnam. Itulah. Dengan kekalahan ini, timnas Malaysia U23 dipastikan mandi lebih awal alias pulang kampung duluan. Selamat jalan timnas Malaysia, sampai doakan timnas Indonesia semoga bisa menang melawan Yordania besok, amin. Amin. Dan sekarang sokong sebelumnya timnas Indonesia lah. Selepas tersingkirnya Malaysia ini, mudah-mudahan Indonesia dapat membalas dendam untuk Malaysia nanti. Oke guys, saya cuma ingin berfikir secara positif lah terkait dengan kekalahan Malaysia ini. Apa yang perlu dilakukan oleh Malaysia?
perlu ada perubahan besar untuk Malaysia. Peningkatan dari segi kualitas pemain, ataupun perlu ada pelatih seperti Sinteyong yang mengendalikan timnas U23 Malaysia ini. Sebab ini di Piala Asia ya, dia bukan lagi Piala AFF, bukan lagi Piala Sukan C, bukan lagi Sukan di kawasan Asia Tenggara, tetapi ini merangkumi Asia yang semua tim-timnya berkelas tinggi, dan ada yang tim seperti Arab Saudi, Korea Selatan, Jepang, kemudian Australia juga itu di peringkat Piala Dunia kalau di timnas senior mereka. Jadi Malaysia harus ke arah label yang itu, seperti apa yang dibuat oleh Indonesia itu. Banyak perubahan-perubahan yang berlaku ya. Saya lebih tertarik dengan mencontohi Indonesia itu, karena saya sudah mereaksi timnas Indonesia ini lebih daripada dekat 2 tahun ya. Saya mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia ini. Jadi itu perlu dicontohi, yang mana kebaikan yang ditunjukkan oleh Indonesia itu Malaysia perlu mencontohi, supaya perkembangan bola sepak di Malaysia juga akan ada perubahan. Memang sekarang ini pemain Malaysia tidak juga jauh bezanya dengan tim-tim Asia Tenggara lain, cuma mungkin keberuntungan tidak menyebelai kepada Malaysia. Juga tadi banyak peluang ya, dan mungkin Malaysia tadi juga dapat 2 penalti, tetapi wasit tidak melihat VAR, wasit tidak menyebelahi Malaysia pula. Tapi apa boleh buat, sudah keputusannya 2-0, Vietnam menang, dan di perlawanan pertama Malaysia kalah kepada Uzbekistan 1-0. Tidak juga kalah besar, masih dalam kekalahan yang boleh dipertimbangkan. Dan dari segi corak permainan pun Malaysia sebenarnya masih lagi, kalau saya lihatlah tadi secara keseluruhannya, secara overall sebenarnya masih lagi boleh dibanggakan dari segi pola permainan itu. Cuma penyudah dari segi penyerang itu, Malaysia perlu mencari 2-3 orang penyerang yang betul-betul berkualitas. Ataupun kalau ada pemain keturunan yang betul-betul dia punya satu touching, satu insting yang kuat untuk mencetak gol, itu perlu ada di dalam tim Malaysia. Jadi mungkin itu sedikit sebanyak saya punya komentar lah terkait dengan pemain Malaysia ini. Kalau ada tadi di Malaysia ini pemain seperti Arif Aiman, itu mungkin saya rasa Malaysia boleh fight sedikit, ataupun punya penyudah yang bagus. Sebab Arif Aiman punya satu sentuhan yang saya ingat dia berkelas juga, tetapi dia tiada dalam pasukan Malaysia. Tidak tahu kenapa. Jadi perlu ada pemain seperti itu. Jadi mungkin Malaysia perlu lagi memperbaiki ataupun mencari lagi pemain-pemain lain, atau pemain keturunan kalau ada yang bagus, bergrade juga masuk ke pasukan Malaysia. Jadi tidak rugi juga ambil pemain keturunan seperti yang dilakukan oleh Indonesia demi untuk memajukan bola sepak di Malaysia ini juga. Oke guys, mungkin itu saja, dan kini saya akan mendukung penuh untuk timnas Indonesia pula maju ke peringkat seterusnya, akan mengalahkan Jordania. Saya mendoakan semoga Indonesia juga akan terus dengan konsisten cara permainan, sudah mengalahkan Australia dan mudah-mudahan akan mengalahkan Jordania bermain esok. Sama-sama kita dukung dan mendoakan yang terbaik pula untuk Indonesia. Untuk Malaysia, coba lagi di tahun-tahun yang akan datang. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian? Mungkin kalian juga ada komentar, kritikan yang membina yang boleh dikongsikan, kalian komentar di ruang kolom 2. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk dukung juga channel Askalani Studio jika kalian suka dengan saya punya reaksi dan juga komentar terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargainya. Mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.